Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Seorang anak yang membunuh bapak kandungnya ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di Lampung Selatan. Ratusan hektar sawah di Tulang Bawang terendam banjir. Tanaman padi umur 1 bulan terancam mati. Akibat pecah ban, sebuah truk box bermuatan cat terperosok dan menancap di siring jalan lintas tengah Sumatera, Lampung Tengah. Di dalam tuh ada tenda lagi. Perburuan Rustam, pria yang membunuh ayah kandung di Raja Basa Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, hingga ke area perkebunan dan semak belukar. Pencarian tersangka dilakukan oleh tim gabungan polisi sektor Kedaton dan Polresta Bandar Lampung. Pencarian Rustam menelusuri informasi dari warga yang pernah melihat tersangka dengan ciri-ciri membawa golok. Pada Minggu malam, persembunyian tersangka akhirnya berhasil ditemukan polisi. Rustam ditangkap di sebuah gubuk di perkebunan di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Tersangka sempat melawan saat ditangkap polisi. Saat diinterogasi polisi, tersangka memberikan keterangan yang berbalat-belit dan ngelantur seperti orang yang mengidap gangguan jiwa. Kenapa kamu lakukan itu? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kamu dari apa? Dari serangan Serangan siapa? bapak. Bapak kamu kan nggak ngapa-ngapain kamu. Bapak kandung apa bapak tiri? Bapak tiri itu. Yang meninggal ini bapak tirimu. Oh, bapak kandungmu di mana? Nggak tahu sekarang di mana. Tadinya di mana katamu tadi? Keraton. Di istana? Keraton. Istana Langit katamu tadi. Istana Langit Keraton. Oh, Keraton Istana Langit. Karena Gitu. dari kecil juga 2 tahun setengah diurusin, 5 tahun kurang 2 bulan udah pergi jadi gelandang. Oh. Setelah kejadian, pelaku RE melarikan diri dari rumahnya, kemudian anggota gabungan personal Polsek Kedaton dan tekap 38 Polresta Bandar Lampung di backup oleh Resmo Polda Lampung melakukan penyelidikan di daerah sekitar rumah korban sehingga sampai ke daerah Jati Agung, Lampung Selatan, hingga pelaku RE berhasil ditemukan sedang beristirahat di sebuah gubuk di tengah kebun di dusun Palputih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dan sudah berhasil diamankan ke Mapolsek Kedaton guna penyidikan lebih lanjut. Golok yang dipakai tersangka membunuh bapak kandungnya bernama Marso, umur 67 tahun, disita polisi sebagai barang bukti. Oleh polisi, tersangka ditahan di rumah tahanan Mapolresta Kedaton, Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Kabar Pak Rustam. Pak Rustam. Penahanan tersangka pembunuh bapak kandung dilakukan secara terpisah dari tersangka lain di rumah tahanan Polsek Kedaton, Bandar Lampung. Hal tersebut akibat tersangka diduga mengidap gangguan jiwa. Tersangka bernama Rustam, umur 32 tahun, warga Raja Basa Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Dugaan tersangka mengidap gangguan jiwa terdeteksi dari komunikasinya yang sering lantur dan diperkuat surat keterangan bahwa tersangka pernah jadi pasien rumah sakit jiwa pada tahun 2023. Surat itu diserahkan keluarga tersangka kepada penyidik polisi. Meski ada tanda-tanda mengalami gangguan jiwa, namun polisi tidak percaya begitu saja dan tetap menahan tersangka. Pada penyidikan awal, polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Namun untuk membuktikan tersangka mengidap gangguan jiwa, nantinya tim penyidik akan memeriksakan tersangka ke rumah sakit jiwa. Menerima surat dari keluarga yang mana surat itu yang bersangkutan pelaku ini pernah dibawa berobat ke rumah sakit jiwa pada tahun 2023. Namun atas keterangan dokter, jadi pelaku tidak dirawat inap, namun berobat jalan. Untuk kepastiannya Pak, sakit Apakah jiwanya diadakan pemeriksaan lagi Pak oleh pihak kepolisian? Kita masih menunggu nanti koordinasi dengan rumah sakit jiwa. Tersangka Rustam ditangkap akibat membunuh ayah kandungnya bernama Marso, umur 67 tahun pada Jumat siang lalu. Pembunuhan dipicu tersangka menolak diajak berkebun oleh korban. Tersangka yang marah kemudian membacok korban menggunakan golok. Setelah membunuh bapak kandungnya, tersangka kabur. Robi Lastem melaporkan dari Bandar Lampung. Kepolisian daerah atau Polda Lampung sedang gencar memberantas para penjahat penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite. Senin siang seorang penimbun solar bernama Melody, umur 51 tahun, warga Menggala, Tulang Bawang, ditangkap saat terpergok sedang ngecor solar di SPBU di Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang. Modus tersangka menggunakan minibus dengan tangki bahan bakar yang sudah dimodifikasi lebih besar. Ia menggunakan barcode atau kode batang pembelian solar milik banyak kendaraan lain yang didapat dari maling dan membeli di media sosial untuk membeli solar di SPBU. Supaya tidak dicurigai warga, tersangka ikut antri di SPBU. Solar yang didapat kemudian ditampung di Ceriken dan tersangka kembali ke SPBU ikut antri lagi membeli solar menggunakan kode batang kendaraan lain yang dimilikinya. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap usaha BBM ilegal tersangka telah dilakoninya sejak 8 bulan lalu. Solar yang dibelinya secara ilegal di SPBU itu dijual ke industri dan pengecer. Ungkapan tidak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah. Berhasil dilakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka dari inisial MLD yang diduga atau ketangkapan sedang melakukan tindakan penyalahgunaan BBM jenis solar dengan menggunakan modifikasi kendaraan jenis tertentu. Adapun modus yang dilakukan adalah menggunakan barcode yang diambil dari medsos ataupun tempat lain. Setelah terkumpul diserahkan kepada pihak SPBU dan secara bertahap mulai melakukan pengisian ke kendaraan yang sudah dimodifikasi. Setelah itu akan dikumpulkan dan akan dikirimkan ke penampungan-penampungan yang memang menampung BBM jenis subsidi untuk didistribusikan kepada rekan-rekan yang seharusnya tidak menggunakan BBM subsidi pemerintah. Mobil Jerigen milik tersangka dan belasan kode batang pembelian solar disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Polisi berjanji tegas memberantas penyelewengan BBM bersubsidi tanpa pandang bulu dan kasusnya dipastikan tidak bisa ditangguhkan. Robi Lastem melaporkan dari Lampung Selatan. Sejumlah remaja yang kedapatan diduga akan melakukan balapan liar di Lampung Barat ditangkap polisi pada Minggu malam. Para remaja dan kendaraannya dibawa ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan polisi, para remaja yang ditangkap diberi sanksi tilang dan kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Mereka dijatuhi sanksi akibat melanggar aturan lalu lintas berupa tidak menggunakan helm dan motornya menggunakan knalpot brong atau tidak sesuai ketentuan. Razia balapan liar di Lampung Barat ditingkatkan selama operasi Zebra Krakatau.
melaksanakan kegiatan patroli antisipasi balapan liar dan didapatkan beberapa pengendara yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Untuk itu kami melakukan penindakan, peneguran, dan menghimbau. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap selalu mematuhi peraturan berlalu lintas. Operasi Zebra Krakatau di Lampung Barat digelar 2 pekan, hingga 27 November 2025. Polisi memberikan hadiah bagi pengendara yang tertib lalu lintas. Sepanjang operasi Zebra, polisi mencatat pelanggar lalu lintas masih tinggi yang didominasi oleh para pengendara motor. Pelanggaran terbanyak adalah pengendara motor tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot brong, dan berboncengan lebih dari 2 orang. Hingga Senin siang kemarin, polisi Lampung Barat menindak lebih dari 1.200 pengendara motor yang melakukan pelanggaran kategori ringan dan 48 pengendara motor dijatuhi sanksi tilang karena melanggar aturan kategori berat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.